Bu Tina, Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam Bu Neti, alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat walaupun ada sedikit batuk. Hanya saja saya memiliki sedikit problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu Tina? Jika Ibu tidak sibuk, kita berbincang sebentar Bu. Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya, Bu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Bu Tina? Jadi begini, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat, bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan, Bu. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Bu. Hmm, Baik, tadi Bu Tina bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas ya. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Bu? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bu Tina, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Iya, jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran matematika, Bu, karena ada hitungannya yang disajikan itu terlalu sering. Jadi membuat anak itu malas berhitung dan mengikuti pelajaran saya, Bu. Gitu sih berdasarkan pengamatan saya. Hmm, Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Tina harapkan ada pada murid tersebut, Bu? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Hmm, Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Tina lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu, Bu? Ya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan, Bu. Jadi, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Ibu lakukan di kelas, Bu. Oh, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan berhitung. Jadi waktu itu siswa saya beri tantangan untuk berhitung dan apabila jatuh di hitungan kelipatan 4, maka siswa harus menyebutkan door, Bu. Ice breaking ini bertujuan untuk memahami bilangan kelipatan dan melatih konsentrasi siswa. Hasilnya seluruh siswa terlibat aktif dan saling menjaga konsentrasi sehingga pembelajaran berjalan sesuai yang saya harapkan, Bu. Luar biasa ya, Bu Tina. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10 gitu. Menurut Bu Tina, berapa tingkatan keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat menurut saya antara 8 sampai 9, Bu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Tina lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik ya, seperti menghitung yang tadi saya ceritakan tadi itu, Bu. Serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, Bu. Eh, Baiklah, Bu, kalau saya tanya lagi, siapa yang bisa membantu Bu Tina dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Ya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah dan rekan sejawat, Bu. Hmm, Kira-kira
Berapa lama berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya, Bu, yang pasti membutuhkan waktu yang lama karena kan tidak ada yang instan ya, Bu, prosesnya. Iya, betul sekali Bu Tina. Nah, kapan Ibu bisa mulai melaksanakan rencana ini? Kayaknya secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid maupun bagi saya sendiri, Bu. Hmm. Kemudian nih Bu, eee, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, saya akan konsisten, Bu. Jadi saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, kemudian juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, Bu. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid saya, Bu. Baik Bu, lalu adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya sih dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan, Bu, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin, internal dari saya saja, Bu, yang harus konsisten dalam menjalaninya. Baiklah, semoga rencana Ibu berjalan lancar ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi, Bu? Masya Allah, Ibu lega dan senang sekali rasanya, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Tina sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu, ya, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu Neti. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama Bu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Tina. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Neti. Waalaikumsalam Bu Tina. Oke, alhamdulillah ya, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bu Neti. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat Bu. Kemudian apa aman-aman saja? Kabar untuk hari ini aman-aman saja Bu. Cuman ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Tina. Karena ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Oh begitu, boleh, boleh Bu, silahkan. Kalau boleh tahu permasalahannya apa Bu? Begini Bu, saya mengajar di kelas 5 Bu. Ini anak-anak saya sering melihat anak-anak saya membuang sampah sembarangan Bu, gitu. Nah, terutama di laci-laci meja, kemudian kadang eh, habis mereka makan itu makan snack ataupun permen gitu ya Bu, mereka membuangnya di tempat meja atau di kolong mejanya gitu Bu. Kemudian ini lagi Bu, di depan kelas itu kan ada tong sampah gitu. Tapi banyak sekali yang berserakan sampahnya Bu. Oh ya, jadi untuk arah perbincangan kita nih, Bu Neti ingin membahas tentang anak-anak Bu Neti ya, yang kelas 5 Mm-mm. SD itu ya, yang membuang Mm-mm. sampah sembarangan gitu ya Bu. Iya betul Bu. Lalu apa keinginan Bu Neti dari perbincangan kita ini Bu? Jadi tujuan saya adalah saya ingin mencari solusi gitu Bu, bagaimana mengatasi anak-anak ini supaya bisa membuang sampah pada tempatnya. Karena membuang sampah seperti itu kan tidak enak dipandang mata ya Bu ya, apalagi juga menimbulkan penyakit Bu. Begitu ya. Iya, Bu, saya sangat memahami bagaimana, kondisi Bu Neti. Nah, Bu Neti, sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Neti mengetahui kira-kira penyebab mereka melakukan pembuangan sampah sembarangan itu apa sih kira-kira alasannya, Bu? Menurut saya Bu, anak-anak itu membuang sampah sembarangan itu dikarenakan alasan jauh gitu, tapi ternyata bukan itu alasannya Bu, karena tempat sampah juga tidak jauh ya, kan ada di depan kelas.
dari pengamatan yang saya lihat, nampaknya anak-anak ini memang kurang kesadaran dirinya, Bu, untuk membuang sampah di tempatnya. Begitu, Bu. Oh, oh begitu ya, Bu. Jadi permasalahannya anak-anak kurang sadar ya, Bu, ya, untuk menjaga kebersihan di lingkungannya, begitu ya, Bu? Iya, Bu. Memang ada sih beberapa anak yang sudah membuang sampah pada tempatnya, tapi ternyata masih ada saja yang membuang sampah di meja dan di laci, Bu, gitu. Baik, baik, Bu. Selain kurangnya kesadaran dari mereka, Bu, kira-kira apalagi nih, Bu, penyebabnya kalau Bu Neti, menurut Bu Neti, apalagi Hmm. penyebabnya kira-kira? Oh mungkin ini Bu ya, anak-anak ini kurang tahu bahayanya membuang sampah sembarangan, itu Bu. Oh begitu, ya Bu. Jadi belum tahu dampaknya ya Bu ya. Eee, iya Bu, jadi kayaknya di situ juga selain mereka itu kurang sadar ya, eee, mereka tidak tahu akibat jika membuang sampah sembarangan. Jelas kurang baik gitu ya, terus dipandang mata juga tidak enak ya Bu. Kemudian itu juga dapat mengganggu kenyamanan orang lain Bu, gitu menurut saya. Mereka belum tahu gitu dampaknya kenapa membuang sampah sembarangan, eee, bisa menularkan penyakit gitu, apalagi di laci seperti itu, takutnya ada nyamuk dan lain sebagainya gitu, Bu. Iya Bu, emang sih Nya, anak zaman sekarang itu memang perlu lebih intens lagi Bu, perihal menyadarkan mereka terkait, kebersihannya ya Bu. Nah, ada kurangnya kesadaran diri anak-anak, kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya gitu ya, terkait permasalahan penyebabnya mereka membuang sampah sembarangan. Nah, dari permasalahan yang Bu Neti gambarkan tadi, kira-kira menurut Bu Neti, apa sih rencana solusi yang cocok untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah, Bu? Iya, Bu. Saya mempunyai rencana yang mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran itu saya akan menyelipkan, ini Bu, menayangkan video tentang dampak membuang sampah sembarangan, Bu, gitu. Supaya mereka bisa melihat bagaimana jika sampah-sampah itu seandainya tidak dibersihkan dan itu sangat menumpuk gitu. Selain dengan video itu, saya juga akan terus-menerus mengingatkan dan mungkin saya akan tambahi dengan kesepakatan kelas juga, Bu. Baik, jadi ada rencana solusi berupa memutarkan video biar contohnya lebih konkret ya, Bu. Kemudian pembuatan poster untuk keyakinan kelas dan di dalamnya ada kesepakatan menjaga kebersihan. Begitu ya, Bu ya? Iya betul, Bu. Kira-kira ada nggak sih Bu solusi lain gitu? Karena kalau solusi yang Ibu tawarkan ini kan sifatnya untuk kelas, padahal untuk kebersihan itu kan juga tidak hanya berlaku untuk kelas Ibu saja ya, tapi juga seluruh lingkungan sekolah ya. Nah, kira-kira apakah Ibu punya solusi lain agar dampak untuk positif ini yang Ibu gagas ini dirasakan oleh seluruh kelas sehingga satu sekolah secara lingkungan itu bisa merasakan dampak positif, Bu. Hmm. Iya Bu, kalau itu tadi kan mungkin solusi yang saya tawarkan di kelas ya Bu gitu. Ini saya juga punya rencana Bu, karena ternyata setelah saya mendapatkan permasalahan seperti ini, saya juga mengamati lingkungan sekitar. Dan ternyata banyak sekali sampah Bu gitu. Anak-anak itu membuangnya tidak dalam tong sampah, malah membuang sampahnya di tutupnya. Dan itu tidak hanya di kelas saya saja Bu gitu. Untuk itu, saya akan berkonsultasi begitu Bu dengan kepala sekolah karena bagaimanapun beliau sebagai pemangku kebijakan Bu. Jadi saya mau menyampaikan ini supaya ada tindak lanjutnya dari sekolah. Nah, kebetulan ini kan di awal pembelajaran. Apalagi saya itu kan kebetulan mau rapat Bu untuk penentuan tema untuk proyek begitu Bu. Ya barangkali ini bisa dijadikan tema untuk semester ini Bu, misalnya tentang kelola bumi lestari yang fokusnya biar anak-anak terbiasa membuang sampah di tempatnya gitu Bu. Luar biasa, Bu, tema Bumi Lestari yang Bu Neti canangkan. Berarti menjaga agar bumi tetap hijau, tetap bersih, asri, tidak ada sampah ya, Bu ya. Jadi luar biasa nih solusinya, Bu. Untuk menerapkannya di pembelajaran P5 karena ini kan merupakan karakter yang harus ditanamkan ya ke siswa kita. Nah, Bu, terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan tentunya butuh sebuah komitmen dan pihak-pihak yang dapat membantu rencana Bu Neti tersebut.
Nah, apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu berjalan dengan baik? Iya Bu, memang betul saya harus berkomitmen. Kalau tadi, menayangkan video terus akan saya lakukan, kemudian ketika ada anak yang melakukan pelanggaran dengan keyakinan kelas itu, saya bisa melakukan segitiga restitusi Bu. Sedangkan untuk rencana P5 insya Allah nanti, saya ikut andil juga dalam menentukan alur kegiatannya gitu. Saya juga membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat dan mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan tentunya dukungan dari kepala sekolah gitu, Bu. Luar biasa nih ide Bu Neti ya. Secara tidak sadar artinya Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi kepada saya. Gimana Bu? Apakah masih resah atau ada yang ingin diobrolkan lagi? Apa ya, Bu, ya, setelah saya ngobrol dengan Bu Tina, awalnya saya galau, akhirnya hati saya plong gitu, Bu, karena saya bisa menemukan solusi sendiri gitu, Bu. Baik, Bu. Saya juga senang akhirnya saya bisa melihat Bu Neti tidak galau dan dapat tersenyum kembali. Nanti saya pengen tahu ya, Bu ya, seperti apa sih poster-poster yang dibuat dan dokumentasi saat melaksanakan P5. Ya, siapa tahu bisa saya jadikan referensi juga, Bu, untuk kelas saya nanti. Iya, Bu, nanti saya pasti akan menemui Bu Tina kembali. Terima kasih atas bantuannya ya, Bu, ya. Saya juga berterima kasih ya Bu, karena Bu Neti percaya kepada saya untuk mendengarkan keluh kesah Bu Neti. Dan ternyata saya juga mendapatkan banyak ilmu Bu, walaupun saya hanya mendengarkan saja. Semoga lancar ya Bu. Iya, Bu, terima kasih. Sampai jumpa, Bu Tina. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Bu, Waalaikumsalam.